Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih berjumpa kembali di channel ini. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada imam besar muslim kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan kita semua sebagai umatnya. Saudaraku yang seiman, yang berbahagia, yang terkasih, yang Allah cintai. Pada kesempatan yang berharga ini, saya ingin menyampaikan tausiah tentang ciri-ciri orang yang selalu dikejar rezeki, yang dapat memberikan manfaat dan menjadi motivasi bagi kita semua untuk selalu berusaha menjadi hamba yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku, berikut adalah ciri-ciri orang yang selalu dikejar-kejar rezeki. Di antaranya, yaitu yang pertama, selalu bersyukur. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Al-Quran Surah Ibrahim ayat 7. Saudaraku, bersyukur bukan hanya sekedar ucapan, tetapi juga harus tercermin dalam tindakan kita sehari-hari. Dengan bersyukur, kita mengakui bahwa segala nikmat yang kita terima adalah pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sikap syukur ini akan membuka pintu-pintu rezeki yang lebih luas dan membawa keberkahan dalam hidup kita. Selain itu, bersyukur juga membuat hati kita lebih tenang dan bahagia karena kita fokus pada apa yang kita miliki, bukan pada apa yang belum kita dapatkan. Yang kedua, sering beristighfar, memohon ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan bertaubat juga merupakan salah satu cara untuk mendapatkan rezeki yang berlimpah. Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik terus-menerus kepada kamu. Al-Quran Surah Hud ayat 3. Istighfar bukan hanya sekedar permohonan ampun, tetapi juga merupakan bentuk kesadaran diri akan kesalahan dan dosa yang telah dilakukan. Dengan beristighfar, kita membersihkan hati dan jiwa dari noda-noda dosa, sehingga mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selain itu, istighfar juga membuka pintu-pintu rezeki yang tidak terduga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memperbanyak istighfar, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesempitan dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadits riwayat Ahmad. Mari kita perbanyak istighfar dalam kehidupan sehari-hari agar mendapatkan keberkahan dan rezeki yang melimpah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, gemar bersedekah. Orang yang suka bersedekah akan selalu dikejar rezeki. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas, maha mengetahui. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 261. Bersedekah bukan hanya memberikan sebagian harta kepada yang membutuhkan, tetapi juga merupakan bentuk ketaatan dan kepedulian sosial yang tinggi. Dengan bersedekah, kita membantu meringankan beban sesama dan menumbuhkan rasa kasih sayang di antara umat manusia. Selain itu, sedekah juga menjadi sarana untuk membersihkan harta kita dari hal-hal yang tidak baik dan mendatangkan keberkahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah tidak akan mengurangi harta. Hadits riwayat Muslim. Bahkan, sedekah dapat menjadi pelindung dari berbagai musibah dan bencana. Mari kita gemar bersedekah agar rezeki kita selalu dilimpahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan hidup kita penuh dengan keberkahan. Selanjutnya 4. Senantiasa berusaha dan berdoa. Orang yang selalu berusaha dan berdoa dengan tulus akan mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Al-Quran Surah At-Talaq ayat 3. Usaha dan doa adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan dalam mencari rezeki. Usaha adalah bentuk ikhtiar kita sebagai manusia, sementara doa adalah bentuk ketergantungan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan berusaha, kita menunjukkan kesungguhan dan kerja keras dalam mencapai tujuan, sedangkan dengan berdoa, kita memohon pertolongan dan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berusahalah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu, mintalah
Mintalah pertolongan kepada Allah dan janganlah merasa lemah. Hadits riwayat Muslim. Selain itu, tawakal atau berserah diri kepada Allah setelah berusaha dan berdoa juga penting, karena hanya Allah yang Maha mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Dengan demikian, rezeki akan datang dari arah yang tidak disangka-sangka dan mencukupi segala kebutuhan kita. Yang terakhir, rajin membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran, terutama surah Al-Waqiah, dipercaya dapat mendatangkan rezeki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ajarkanlah surah Al-Waqiah kepada istri-istri kalian, karena sesungguhnya ia adalah surah kekayaan. Hadits riwayat Ibnu Adi. Membaca Al-Quran bukan hanya sekedar ibadah, tetapi juga merupakan bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan membaca dan memahami Al-Quran, kita mendapatkan petunjuk dan hikmah yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Surah Al-Waqiah khususnya dikenal sebagai surah yang membawa keberkahan dan rezeki bagi yang membacanya dengan penuh keikhlasan. Selain itu, membaca Al-Quran juga menenangkan hati dan pikiran, serta menjadi sumber kekuatan spiritual dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi para pembacanya. Hadits riwayat Muslim. Mari kita rajin membaca Al-Quran agar hidup kita selalu diberkahi dan dilimpahi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang seiman, yang berbahagia, yang terkasih, yang Allah cintai, dari ciri-ciri tersebut kita dapat melihat bahwa rezeki bukan hanya tentang usaha duniawi semata, tetapi juga tentang bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bersyukur, beristighfar, bersedekah, berusaha dan berdoa, serta membaca Al-Quran. Insya Allah rezeki akan datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Bersyukur membuat kita selalu mengingat nikmat yang telah diberikan oleh Allah dan menjauhkan kita dari sifat kufur nikmat. Beristighfar membersihkan hati dan jiwa kita dari dosa-dosa yang menghalangi datangnya rezeki. Bersedekah membuka pintu-pintu rezeki dan menambah keberkahan dalam harta kita. Hadirin yang berbahagia, mari kita selalu berusaha menjadi hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengamalkan ciri-ciri tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rezeki dan keberkahan kepada kita semua. Sahabat beriman, izinkanlah saya mengucapkan doa untuk menutup tausiah kita hari ini. Ya Allah, limpahkanlah rezeki yang halal dan berkah kepada kami. Jadikanlah kami hamba yang selalu bersyukur, beristighfar, dan gemar bersedekah. Berikanlah kami kekuatan untuk selalu berusaha dan berdoa kepadamu. Bimbinglah kami agar senantiasa berada di jalan-Mu yang lurus dan jauhkanlah kami dari segala bentuk kemaksiatan dan dosa. Anugerahkanlah kepada kami ketenangan hati dan pikiran, serta kebahagiaan dalam menjalani kehidupan ini. Ya Allah, hanya kepadamu kami memohon dan hanya kepadamu kami berserah diri. Kabulkanlah doa dan permohonan kami, serta jadikanlah kami hamba-hamba yang selalu mendapatkan ridho dan rahmat-Mu. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian tausiah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.